Sulkape, selamat datang di podcast Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan. Hari ini sangat spesial karena kita kedatangan 3 inovator yang baru saja mendapatkan penghargaan Satya Wira Lencana dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Telah hadir bersama kita pada siang hari ini. Selamat siang Pak Bahtiar, Pak Rianto, dan juga Pak Henry. Oke, gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah. Sehat Pak? Sehat, baik Pak, gimana Pak? Sehat Pak, Alhamdulillah. Capek dikit. Lumayan perjalanan sangat jauh ya Pak ya. Bapak Henry, gimana Pak kabarnya Pak? Alhamdulillah, capek juga. banyak kemana-mana lah seperti itu. Sibuk juga ya Pak ya. Alhamdulillah bisa mampir ke sini hari ini. Ya, alhamdulillah. Oke, baik. Mungkin kita bisa sedikit sharing dulu ya Pak. Pertama-tama, gimana sih Pak rasanya mendapatkan penghargaan yang diterima gitu dari Presiden Republik Indonesia? Gitu Pak, bisa sharing ke kita sekarang? Terima kasih. Jadi saya pribadi selaku penerima Satya Lencana Wirakarya di bidang penyuluhan, saya sangat bangga karena di antara hampir 4.000 orang ya, kita cuma dapat 3. Jadi perbandingannya 1 orang per 1.500 orang. Alhamdulillah beruntung. Luar biasa ini. Jadi mungkin ke depan ini saya kasih teman-teman motivasi supaya dia bisa lebih memberikan ide-ide cemerlangnya untuk membuat inovasi sehingga berdampak ke masyarakat pembudidaya ikan. Lebih memotivasi lagi supaya adanya inovasi terbaru lagi ya Pak ya, begitu. Kalau Bapak Rianto bagaimana nih Pak perasaannya? Untuk perasaan kami sebetulnya kami sangat bangga, sangat bahagia, terutama untuk diri sendiri dan keluarga yang ada di rumah dan teman-teman penyuluh yang ada di Kabupaten Pati ya. Tentunya dengan ucapan kegembiraan ini kami juga berterima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo yang telah menganugerahkan kami Satya Lencana Wirakarya dan kepada Bapak Menteri Kelautan dan Perikanan, Bapak Sekretaris Jenderal yang tadi pagi sudah memberikan penghargaan kepada kami dan ini juga membuat rasanya itu bagaimana gitu loh ya, ingin menangis atau bagaimana, tapi ini adalah atas jerih payah saya ya selama beberapa tahun ini ya. Kami membuat inovasinya sudah sekitar hampir 5 tahun ini ya. Dan alhamdulillah juga sudah digunakan oleh masyarakat di Indonesia lebih dari 7 provinsi yang sudah menggunakan peralatan kami ya. Jadi Taikan adalah sudah digunakan atau dipakai oleh masyarakat luas. Kami terima kasih yang sudah menggunakan Taikan. Semoga bisa diadopsi dan bisa dicontoh semua yang memakai alat kami. Itu saja. Sudah banyak yang manfaatkannya juga ya Pak. 7 provinsi itu sudah lumayan banyak loh Pak. Betul. Sangat banyak sekali dan alhamdulillah bisa dimanfaatkan juga oleh masyarakat luas. Iya. Ya Pak ya. Kalau Pak Andi bagaimana Pak? Ya, perasaannya ya alhamdulillah senang karena memang itu seperti tadi Pak Rianto, untuk menghasilkan inovasi ini memang nggak mudah gitu kan. Saya sendiri memang dari tahun 2020 ya inovasi simpanan ini, tapi tentunya ya saya harus berterima kasih pertama memang kepada Bapak Presiden yang telah menganugerahkan Satya Lencana Wirakarya ini kepada saya khususnya, lalu kepada Bapak Menteri Kelautan dan Perikanan, juga kepada Pak Sekjen, juga kepada Pak Kepala Badan BPSDM KV. Tentunya tanpa dukungan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan nggak mungkin juga ya kami bisa mendapatkan Satya Lencana Wirakarya. Tentunya juga kalau saya sih ya bersyukur alhamdulillah ini didukung juga selain oleh balai, oleh kantor BNPB TPP Bogor, juga oleh Pusul tentunya, termasuk ya yang membuat gembira ini termasuk Pusul dan balai itu memang ikut menyebarkan biofloksipanin ya, saya inovasi biofloksipanin menjadi menyebar lah seperti itu di 40 lokasi di seluruh wilayah Indonesia. Alhamdulillah. Itu support dari berbagai macam pihak sehingga inovasi ini bisa disebarluaskan dan juga bermanfaat bagi macam masyarakat ya Pak ya. Iya betul, nggak mungkin kami ini hanya sendiri menghasilkan inovasi dan memang syaratnya memang Satya Lencana Wirakarya ini syaratnya memang inovasinya ini berguna dan berdampak besar bagi masyarakat seperti itu. Banyak orang juga harus menggunakannya tentunya ya Pak ya. Betul. Oke, baik, mungkin kita langsung ke pertanyaan pertama ya Pak ya. Untuk masing-masing dari 3 inovator ini saya akan bertanya terlebih dahulu kepada Pak Bahtiar. Mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu Pak Fundamentalator itu apa? Karena kan yang nonton mungkin nggak cuma para penyuluh dan juga masyarakat luas gitu ya Pak ya. Nggak semua orang tahu, mungkin bisa Pak cerita sedikit nih tentang Fundamentalator itu apa sih Pak gitu? Terima kasih. Jadi fundamentalator itu adalah suatu alat yang dirangkai
dari pipa paralon, gunanya untuk mensuplai oksigen terlarut dalam air atau dalam perairan. Jadi kita sambungkan pipa paralon dan disambung dengan pompa air, dan tujuannya itu adalah menghasilkan oksigen. Jadi sangat sederhana, kemudian biayanya sangat murah untuk dialokasikan untuk petambak-petambak tradisional yang tidak memiliki listrik. Jadi satu paket itu mungkin biayanya sampai, kalau yang versi pertama nggak sampai 500.000. Tapi ada pengembangan sekarang mungkin sekitar 1 jutaan, tapi itu sangat murah dan sangat bermanfaat. Karena kenapa itu oksigen itu sebenarnya kita cuma ucapkan tapi tidak bisa dilihat dengan mata. Sehingga mungkin kenapa Tuhan menciptakan sesuatu tapi itu sangat dibutuhkan oleh makhluk hidup atau biota yang ada di pelihara dalam tambang. Sebelumnya Bapak menjelaskan bahwasanya dibuat sederhana dan sangat murah ya Pak, terus ada pengembangannya lagi. Apakah kesederhanaan ini justru kunci utama agar inovasi ini mudah diterima Pak? Gitu. Salah satu ya. Salah satunya itu. Karena harganya sangat murah, kemudian kapan dibikin. Yang kedua, hampir sama semua petambak kita yang tambaknya tradisional memiliki pompa air. Jadi kita paralelkan alat yang sudah ada, bisa membuat satu rangkaian pipa sehingga dia bisa berfungsi. Karena biasa saya asumsikan bahwa orang saja sakit itu kalau dibawa ke rumah sakit, nah langsung dikasih obat, tapi dikasih dulu oksigen untuk memulihkan mereka, baru dikasih obat. Sangat penting itu oksigen. Tentu ada prosesnya ya Pak yang baru bisa. Oke, baik, kita ke Pak Arianto lebih dulu. Mungkin bisa dijelaskan juga Pak secara singkat kepada kita tentang apa itu dari inovasi Taigan, supaya kita juga bisa tahu lebih dulu itu Pak. Bisa dijelaskan? Ya, baik Mbak, terima kasih. Jadi Taigan sendiri adalah singkatan daripada tong asap ikan gantung ya. Jadi kami membuat alat Taigan yang dulunya kami memang mencari ya, namanya apa enaknya ya. Kami singkat saja namanya Taigan ya, tong asap ikan gantung. Jadi sebetulnya tong Taigan ini, tong asap ikan gantung ini kan sudah ada beberapa generasi ya. Bahkan sampai sekarang sudah ada generasi kelima ya. Untuk 2025, harapan kami nanti ke 2026 nanti ada generasi ke-6. Ini sudah kami rancang, mudah-mudahan nanti juga bisa bermanfaat untuk masyarakat. Jadi untuk Taigan sendiri sebenarnya sangat simpel ya. Jadi alat asap kami sangat simpel dan sangat sederhana. Di mana pembuatannya juga cukup simpel. Cukup kita menggunakan tong bekas minyak goreng, ya kan? Kami desain sedemikian rupa sehingga tong itu kami rubah menjadi semacam alat asap ikan yang serbaguna. Ya. Jadi tidak hanya ikan lele atau ikan tongkol atau ikan, semuanya ikan bisa masuk. Ya. Bahkan untuk beberapa pengolah juga mengolah ikan, tidak hanya ikan laut maupun ikan tawar, tapi ayam atau daging itu juga masuk. Jadi makanya alat kami buat alat asap sederhana tapi sangat bermanfaat macam-macam ini Mbak. Jadi serbaguna seperti itu ya. Jadi sebetulnya untuk sistemnya cukup mudah ya. Jadi sistemnya cukup mudah karena alat kami rangkai untuk mempermudah masyarakat menggunakannya. Itu seperti itu gambar daripada Taigan. Kalau boleh tahu nih Pak, masalah utama apa sih yang mendorong lahirnya Taigan gitu Pak? Selain karena Bapak disebutkan tadi kan untuk mempermudah pengasapan, nggak cuma dari ikan tapi juga untuk ayam, untuk apa jenis-jenis lainnya gitu Pak? Jadi untuk lahirnya Taigan itu sendiri pada waktu dulu itu kan 2020 selama COVID itu kan banyak ikan yang berlimpah ruah di Kabupaten Pati. Salah satunya yaitu para pembudidaya ikan lele itu berlimpah. Terus ada dari kelompok budaya itu ada permasalahan seperti itu. Terus kami buatkanlah semacam alat asap untuk mengawetkan ikan lele yang ada di kelompok. Tapi ternyata alhamdulillah setelah kami awetkan ikan lele tersebut sambil dijual ke masyarakat, itu alhamdulillah bagus ya penerimaan masyarakat ya. Dengan adanya alat asap kami, dengan adanya lele yang tadinya berlimpah ruah, terus kami bisa mengasap dengan durasi untuk alat kami sementara ini baru 20 kilo per unitnya. Jadi 20 kilo per unitnya kalau kita tuh membuat ikan asap lele itu paling tidak kita, karena ikan lele adalah ikan yang kadar energi tinggi, kita butuh waktu kira-kira antara 1 jam sampai 90 menit. Kalau kita asap kering itu bisa mencapai 90 menit, kalau asap basah bisa mencapai 1 jam. Lumayan lama. Iya. Ya. Tapi itu tadi nanti kualitasnya juga bagus. Jadi ikan yang diasap nanti akan meresap ke dalam daging ini Mbak. Di rasanya Mbak nanti. Ya. Berarti 1 jam sampai 90 menit ya Pak ya? Iya. Harus waktu yang sudah ditentukan gitu Pak?
Sudah, memang seperti itu ya. Seperti itu. Oke. SOP-nya Berarti seperti itu ya. salah satu solusi untuk yang tadinya awalnya banyak ikan terus diasalkan supaya ikannya lebih awet begitu ya Pak ya. Awet. Oke, baik. Kita ke Pak Endri terlebih dahulu ya Pak sekarang. Bisa diceritakan terlebih dahulu Pak tentang inovasi bioflok sipanen Pak ke kita? Jadi bioflok sipanen itu adalah sebuah teknologi bioflok. Teknologi bioflok ini kalau di luar itu memang sudah sangat sukses. Nah, di Indonesia memang ada masalah perihal pengaplikasiannya karena memang berbagai petunjuk, contoh yang dicontoh oleh masyarakat itu ternyata beragam. Nah, dari keadaan tersebut ternyata hasilnya memang belum baik waktu itu. Nah, dari kenyataan tersebut, jadi saya waktu itu saya berinisiasi untuk mendalami bioflok itu apa sebetulnya, gitu kan. Nah, setelah saya pelajari, ternyata mudah, tidak seperti yang dipraktikkan di Indonesia yang menyebabkan banyak kegagalan seperti itu di beberapa tempat. Nah, setelah itu ya udah saya buat sebuah SOP baru namanya bioflok. Cuma saya beri nama sipanen. Sipanen itu sistem operasional ENDRI sipanen itu. Nah, tujuannya apa dikasih nama itu, yaitu untuk membedakan dengan bioflok lain yang memang tidak terstandar SOP-nya. Itu tidak. Lebih terstruktur ya Pak SOP-nya? Ya, SOP-nya terstruktur. Lalu harus wajib dilakukan secara rigid, jangan ada melakukan tambahan metode lain. Sudah gitu dibantu oleh saya dengan pembuatan Prebiomix, dibantu pembentukan vlognya dengan produk Prebiomix gitu. Prebiomix sebetulnya yang masyarakat berikan ke bioflok itu Prebiomix itu, cuma masyarakat Indonesia itu memang ada kelebihannya itu pengen cepat instan, pengen cepat selesai, pengen cepat diberikan gitu kan, tanpa menghiraukan takaran-takaran. Akhirnya saya buatkan sebuah formula untuk mempermudah mereka, dan alhamdulillahnya berhasil ternyata itu sampai menyebar di berbagai tempat. Makanya dikenalnya sebagai bioflok yang metodenya adalah sipanen seperti itu. Oke, berarti sudah beberapa banyak yang memakai begitu ya Pak bioflok ini? Ya, sudah banyak sampai sekarang sudah 40 lokasi di seluruh Indonesia. Di seluruh Indonesia. Ya. Oke Pak, banyak orang yang mengaku pakai bioflok itu tapi gagal Pak. Ya. Nah, apa kesalahan yang paling fatal yang sering Bapak temui Pak? Kesalahan yang paling fatal yang saya temui itu ya tidak ada standar SOP yang jelas gitu. Jadi para pembudidaya itu melakukan yang asal mereka dengar, asal mereka lihat, terutama dari sosmed mungkin. Dari sosmed mungkin yang dilihat hanya memberikan ini tanpa aturan yang jelas gitu kan. Dan juga tidak semua pembudidaya itu paham apa fungsinya diberi takaran segini, diberi takaran segitu. Itu harusnya ada bedanya. Nah, karena tidak adanya SOP yang jelas itu akhirnya banyak mengalami kegagalan. Nah, sipanen ini bedanya harus dilakukan sesuai SOP seperti itu supaya target akhirnya tercapai. Tercapai dan juga jelas ya Pak ya? Iya, betul. Baik, sekarang kita kembali ke Pak Bahtiar lagi ya Pak. Sebelum Panamerator ada Pak, kematian udang ini kan bisa mencapai setengah populasi begitu Ya, Pak? betul. Ya. Apa yang membuat Bapak berpikir kalau misalkan gini terus tuh pembudidaya tuh bisa menyerah begitu Pak? Itu sebabnya kenapa itu kita diberikan akal ya untuk berpikir kritis pada saat ada masalah yang kita hadap di lapangan. Kami sebagai penyuluh perikanan tidak tega melihat petani-petani kita atau pembudidaya kita yang hampir yang menghantui kegagalan. Yang untung kalau panen 1 kali, gagal 3 kali. Kalau gagal terus apa? Jadi karena kejadian saya amati salah satu faktor yang menyebabkan kematian udang ditambak. Bisa ditambah tersusun ada kekurangan oksigen terhadap dalam air. Makanya setelah memakai alat itu hampir dipastikan bahwa persoalan oksigen ini sudah teratasi. Meskipun memang tidak ada juga jaminan setelah oksigen panennya selamat, tapi paling tidak persoalan oksigen kita bisa atasi dengan catatan itu kita memakai SOP sesuai kebutuhan udang yang memang dibutuhkan di tambak. Berarti mengurangi lah ya Pak ya? Ya, misal artinya kalau persoalan oksigen teratasi. Karena persoalannya kalau kekurangan oksigen bisa mempengaruhi nafsu makan udang. Setelah nafsu makannya udang berkurang pasti
ujung-ujungnya pasti sakit. Iya, Sakit kan akhirnya mati. Berarti menjadi salah satu solusinya ya, Pak. Ya? Setelah teratasi oksigennya, yang kedua, selama memakai tidak pernah kita dapatkan udah mengambang. Karena salah satu contoh atau ciri-ciri udah yang kekurangan oksigen adalah di permukaan mengambang. Setelah kita aplikasikan, alhamdulillah kita tidak bisa dapat. Apalagi kalau waktu-waktu kalau siang itu mendung pasti dioperasikan, kalau malam ya sejak 1 malam sampai jam 7 pagi. Lumayan lama ya Pak ya? Iya, tergantung cuaca yang di lingkungan itu sendiri. Baik Pak. Banyak petambak mengandalkan kincir Pak. Apa kelemahan terbesar kincir yang justru ditemukan langsung di lapangan khususnya di Kabupaten Wajo? Kalau kelemahan dan kelebihan masing-masing ada punya kelemahan dan kelebihan. Kalau kincir tidak mungkin diaplikasikan di tambak tradisional karena tidak ada aliran listrik. Ada sih sebenarnya bisa kita pakai kincir barangkali, tapi itu biayanya mahal. Yang kedua, kelebihan alat ini dia bisa menyuplai oksigen terlarut di 3 tempat, bisa di permukaan air, di pertengahan, bahkan di dasar tambak itu sendiri. Kalau kincir kan dia cuma menyiapkan oksigen di permukaan karena bahan-bahan dia putar air sehingga dia tidak akan masuk sampai di pertengahan, apalagi di dasar tambak. Yang kedua, kalau kita sandingkan biayanya pasti lebih mahal kalau kincir. Jadi Daripada itu gitu, Pak. yang parameter itu. Sekarang kita ke Pak Rianto. Kalau boleh tahu nih Pak, apa sih keunikan utama Taiga dibandingkan alat pengasapan ikan biasanya Pak, yang pada umumnya? Oh iya, untuk pembanding daripada alat asap tradisional dengan alat asap kami Taiga, ini memang kami menggabungkan mengonsep ya, jadi kita menggabungkan antara alat asap tradisional dengan alat asap saya ini yang Taiga ini memang ada banyak keunggulannya. Yang pertama tentunya ikan yang sudah dimasukkan di alat kami tanpa dibolak-balik ya, dan warnanya juga bagus, warnanya kuning keemasan, hijin ya karena di ruang tertutup. Kalau yang di tradisional itu biasanya terbuka ya kan, banyak alat yang bertegangan, dan untuk alat Tiger sendiri ini juga simple ya, bisa dipindah-pindah kemana-mana. Dan begitu kita memasukkan bahan bakar atau ikan ke dalam alat kami, ini cukup kita pinggang, nggak usah kita bolak-balik. Biarkan aja nanti akan matang karena kita sudah ada timer untuk mengatur kematangan daripada ikan itu. Waktunya ya Pak ya? Betul, waktunya ya. Jadi sudah ada aturnya. Dan pengatur suhu juga sudah ada. Jadi sudah secara otomatis kalau alarm berbunyi berarti ikan sudah matang. Gitu. Jadi kita tidak usah menunggu, tidak usah bolak-balik. Ya sudah, biarkan itu aja nanti matang sendiri. Berarti higienis dan aman juga ya Pak ya? Betul. Dan kami juga sudah kami lengkapi dengan filtrasi alatnya ya. Jadi asap yang naik ke atas itu sudah kami tampung, sudah kami filtrasi sehingga zat yang terlarut di dalam asap itu seperti tar itu ya, itu nanti kan akan nempel di filter. Jadi setelah nanti asap naik, itu otomatis nanti mengasapi ikan, nanti akan ikan asapnya nanti bebas daripada senyawa yang ini yang ada di asap yang di bawah ini tadi. Karena filter tadi. Iya, ada filternya tadi itu. Kalau untuk konsep asap tornado dan manfaatnya itu maksudnya gimana nih Pak? Iya, untuk asap tornado itu kan sebetulnya asap yang keluar itu otomatis membentuk lingkaran tornado. Karena apa? Karena ada beberapa susunan filter tadi yang menyerupai para-para itu ada 3 susun bertingkat. Di samping itu ada inlet udara yang kami buat sedemikian rupa sehingga udara yang masuk itu akan menciptakan suatu tornado asap. Ya. Terus nanti itu terus nanti keluarnya juga asapnya sedikit. Jadi asap yang mengumpul di dalam itu nanti keluarnya juga sedikit. Karena kita menggunakan teknologi asap tornado. Buat itunya Pak, buat ikannya Pak? Iya. Sekarang kita ke Pak ya Pak ya. Kita tadi sudah membahaskan sedikit tentang pembedanya antara si panen dengan bioflok yang lain ya Pak ya. Sekarang kenapa sih si panen ini harus ditetapkan secara rigid dan tidak boleh dicampur dengan metode konvensional Pak? Kenapa si panen ini tidak boleh dicampur dengan cara yang lain atau dengan bahan yang lain? Karena semua metode si panen itu dari awal sampai akhir itu dilakukan berdasarkan rujukan dari para peneliti. Sudah gitu dilaksanakan juga dengan beberapa kali percobaan.
kalau ditambah atau kalau disisipkan dengan satu atau beberapa metode konvensional, ada kemungkinan bisa terjadi kegagalan. Apalagi kalau memang caranya itu memang tidak ada dasar referensi dari hasil para peneliti seperti itu. Jadi seperti misalkan prebiomix ini sudah dalam takaran dan komposisi tertentu. Nah, kalau misalkan dia ditambah bahan lain, misalkan ditambah garam itu, maka si prebiomix ini akan mati fungsinya, akan stop dia fungsinya, ya, akhirnya tidak terbentuk vlog, ya akhirnya gagal. Berarti yang harus sesuai dengan SOP ya Pak ya? Harus betul-betul harus sangat sesuai dengan SOP si panen. Betul. Si panen kan sering disebut mengubah limbah Pak, jadi keuntungan. Maksudnya bisa dijelaskan nggak sih Pak bahasanya supaya lebih mudah dipahami Pak? Jadi itu bukan hanya si panen saja, pada dasarnya bioflok itu memang mengubah limbah kotoran ikan kembali menjadi makanan ikan seperti dalam bentuk vlog. Nah, secara teorinya begini, jadi dari 100% pakan itu yang diberikan kepada ikan hanya 25% yang menjadi daging. 75% itu menjadi kotoran dalam bentuk amoniak. Nah, amoniak ini kalau dibiarkan tanpa diubah jadi vlog, dia akan mengalami proses nitrifikasi oleh bakteri yang ada di air, bakteri Nitrosomonas ataupun Nitrosococcus menjadi nitrit. Nah, nitritnya ini bahkan justru bisa meracuni ikan, bisa membuat ikan teracuni lah seperti itu, sehingga membuat ikan mati. Nah, kalau bioflok itu dari tadi ya, misalkan dari 100% pakan menjadi 25% ikan, 25% daging ikan, 75% menjadi amoniak. Nah, amoniak ini tidak menjadi limbah yang bisa mematikan ikan, dirubah menjadi bakteri vlog, bakteri heterotrof. Nah, dirubah oleh bakteri heterotrof ini menjadi kumpulan bakteri, lalu memerangkap antar bakteri dan juga memerangkap biota lain dalam bentuk gumpalan. Nah, gumpalan ini kan vlog collection nih bahasa Inggrisnya, itu jadi kalau disebutnya vlog. Nah, bio karena bahan gumpalan itu adalah bahan hidup, jadi biovlog seperti itu. Nah, limbah itu berubah jadi biovlog ini lalu dimanfaatkan kembali oleh ikan, ditelan oleh ikan menjadi daging, sehingga yang asalnya limbahnya 75% berubah menjadi 0% karena semuanya masuk ke ikan. Oleh karena itu efisiensi pakannya itu, kalau bioflok itu khususnya simpan itu bisa di atas 90%. Maksudnya gini, dari andaikan kita memberikan 1 kilo ikan, 1 kilo pakan, maka akan menjadi 900 gram ikan seperti itu. Efisiensi sampai 90%. Salah satu alasannya mengapa dibilang menguntungkan gitu ya Pak? Oh iya, betul, menguntungkan, karena kalau misalkan tidak memakai bioflok itu kan dengan air mengalir misalkan, itulah kalau dikasih 100% pakan itu hanya 25%. Jadi kalau misalkan dikasih 1 kilo andaikan gitu kan, dia hanya jadi daging hanya 250 gram. 750 gramnya terbuang. Selain limbah juga memang itu menjadi membuang biaya kan. Karena pakan itu kan harus dibeli seperti itu. Sangat disayangkan banget ya Pak ya? Oh betul, sangat disayangkan banget. Kalau dari sisi ekonomi nih Pak, perubahan apa yang paling terasa gitu bagi pembudidaya setelah konsisten memakai si panen Pak? Kembali lagi ke alasan tadi, bagaimana konsep bioflok itu berjalan gitu kan. Jadi dari segi ekonominya tentunya dari 100% pakan itu menjadi 90% daging. Efisiensi pasti tinggi dan otomatis biaya akan turun. Seperti itu. Kalau di aplikasi misalkan di ikan nila itu kan, misalkan harga pakan per kilo itu 11.000 misalkan menjadi menjadi ikan. Kalau bioflok itu 90%-nya bisa menjadi 10.000 seperti itu kan. Jadi 10.000, sisanya 1.000 itu terbuang. Nah, dari 10.000 ikan itu kan kalau dijual itu sekilonya itu kan 25.000. Nah, jadi konsepnya adalah membuat 100% pakan menjadi 100% ikan dan dijual dengan harga lebih, otomatis tingkat pendapatannya lebih tinggi. Pasti kesananya ekonomi ya. Tapi selain itu,
karena dalam bioflok itu tidak ada limbah, sehingga bisa ditambah dengan kepadatan ikan yang lebih tinggi. Jadi selain efisiensi pakan, si jumlah ikannya itu semakin banyak. Dari dalam luasan 50 meter persegi itu bisa mendapatkan sekitar 1 ton. Dengan sedikit kolam hanya 50 meter persegi itu hanya 50 meter persegi itu bisa menghasilkan 1 ton. Dan pendapatan berubah tentunya. Kalau 1 ton itu misalkan harga 1 kilonya 25.000, berarti kan menjadi 25 juta rupiah. Kalau misalkan hanya diberi pakan lalu kotorannya dibuang, itu otomatis hanya 25% kan. Nah, 25% Anda kan 30% otomatis untuk 1 kilo itu dia butuh 3 ekor seperti apa, maksudnya 3 kali lipat ikannya. Jadi harganya modalnya harus lebih banyak. Nah, perbandingan berdasarkan perhitungan itu untuk metode yang biasa, metode air dibuang itu hanya menghasilkan dari 50 meter kubik air itu hanya menghasilkan 3 juta rupiah. Sedangkan kalau si panen sampai 25 juta rupiah. Kelipatan berarti sekitar 8 kali. Sangat menguntungkan banget ya Pak, sebenarnya untuk beberapa masyarakat gitu kalau misalkan memakainya gitu ya Pak ya. Betul, kalau memang sudah pakai si panen itu sekali terus-terusan, karena kan dengan usaha yang lebih mudah, dengan modal yang lebih kecil, dengan tekanan lebih ringan, karena tekanan kalau ikan itu kan tekanan stres tuh bagi pembeli. Kalau misalkan pakai si panen itu dia tekanan usaha lebih rendah, biaya lebih rendah, terus metodenya lebih ringan, tapi keuntungan 8 kali lipat seperti itu. Kalau dari segi panemerator nih Pak, alat ini kan tidak perlu terus-menerus menyala ya Pak. Dari sisi biaya ketenangan petambak, dampaknya seperti apa tuh Pak? Untuk panemerator. Jadi itu panemerator nanti dioperasikan pada saat memang ada tanda-tanda bahwa udang itu atau ikan itu yang dipelihara adalah kurang oksigen. Jadi tergantung kondisi alam, kalau tidak ada tanda-tanda bahwa tidak mengapa akan tidak akan dikasih jalan. Tapi itu alat memang standby di situ karena kita tidak tahu kapan kondisi alam yang memang betul-betul kritis oksigen. Itu yang pertama. Yang kedua, keuntungannya itu alat dia bisa menciptakan udang size-nya lebih tinggi, lebih besar. Otomatis kalau udang lebih besar, harganya juga lebih bagus dibandingkan size yang kecil. Karena rata-rata di sana di Wajo itu panen udang lebih cepat karena itu tadi ada masalah di oksigennya itu, sehingga size yang dicari buyer itu tidak pernah mencapai sesuai ukuran yang diminta perusahaan. Selalu bagus ya Pak ya. Jadi kalau lama pemeliharaan sampai 2 bulan itu size bisa sampai 60-70 ekor per kilo. Per bulan itu Pak? Tidak, per kilo. Jadi kalau yang tidak pakai alat, nah kebetulan pada saat kondisi alam tidak memungkinkan itu panen sampai 150 ekor bahkan 200 ekor per kilo. Jadi ada waktu memang agak lama, tapi ada peluang untuk menjadikan modal lebih besar. Setelah panemerator dipakai, bukan cuma jumlah panen yang naik tentunya ya Pak, tapi ukuran udang juga berubah kan Pak ya, dari nanti makin besar ukuran udangnya Pak. Apa makna bagi harga jual dan kepercayaan di petambak Pak? Itu tadi yang saya bilang bahwa kalau udang besar itu harga dibandingkan udang kecil lebih mahal. Jadi kalau rata-rata dapat 100 kilo udang besar itu dapat sampai, kalau harga 70.000 1 kilo berarti dapat 7 juta. Tapi kalau yang 150 ekor per kilo cuma dapat 35 juta, 35.000, berarti dia cuma 3,5 juta. Ada perubahan, sehingga sangat berdampak kepada pembudidaya tambak yang terkait dengan pemelihara udang Paname di Kabupaten Wajo. Berapa juga khususnya ya Pak ya, ditanya banget. Oke, kalau untuk ke Pak Rianto sekarang, bagaimana Tiger ini memberi nilai tambah tidak hanya dari asap, tidak hanya dari ikan asap, tapi juga produk turunannya Pak? Ya, untuk produk turunannya seperti ada asap cair ya. Pertama asap cair itu kan sangat-sangat bermanfaat bagi terutama bagi ikan asap sendiri. Kan? Artinya apa? Hasil daripada Tiger sendiri ada asap cair yang sudah kami pisah, ya kan? Dan nanti asap cairnya nanti bisa dipergunakan untuk ikan asap, tapi dengan metode di oven. Jadi ikan asap dioles, ya kan, bolak-balik, setelah itu nanti bisa dioven. Dan juga bisa untuk pengawet tahu atau bakso, ya kan. Dan juga bisa untuk pengawet ikan, ya kan, itu tahan lama. Dan bisa juga asap cair itu untuk
disinfektan ya, atau untuk pengusir hama penyakit karena mempunyai kandungan fenol yang tinggi ya. Jadi senyawanya fenolnya itu tinggi sekali. Jadi makanya terus untuk pH-nya asapnya juga rendah sekali ya. Memungkinkan untuk mengantisipasi seperti jamur yang ada di lele, jamur yang ada di ikan itu nanti kalau dikasih ditetesi atau dikasih berapa tetes nanti asap cair, nanti jamurnya akan hilang. Itu seperti itu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita mendapatkan juga abu gosok. Ya. Mbak tahu sendiri kan abu gosok juga bisa untuk membersihkan alat dapur di rumah, gitu kan, ya kan? Nah itu. Dan juga bisa untuk karena abu gosok mengandung kalsium, magnesium, dan kalium itu juga bisa bermanfaat untuk pertanian, gitu kan. Jadi saling melengkapi antara abu gosok dan asap cair, ya kan? Dan kita juga mendapatkan ikan asap yang higienis dan ikan asap yang rasanya spesifik. Itu seperti itu, ya. Yang diharapkan tentunya ya Pak. Betul, Mbak. Apa arti inovasi Taigan bagi UMKM dan masyarakat pesisir desa? Sudah berapa pengolahan ikan di Kabupaten Pati atau sekitarnya yang telah mengadopsi Taigan ini Pak? Ya, untuk rata-rata yang sudah mengadopsi, yang sudah mendapatkan alat dari kami, itu kan mendapatkan alat dari kami satu ya, itu sudah bisa dibuat atau dibengkelkan ya. Itu rata seperti itu. Biasanya kalau dapat dari saya satu, itu sudah mendapat turunan kadang ada yang 3, ada yang 5. Kalau kita cuma mengandalkan satu alat asap sendiri, itu nanti kelamaan. Makanya rata-rata pengolahan ikan asap itu ada yang punya 3, ada yang punya 5, gitu Pak. Ya, itu seperti itu ya. Jadi dan untuk bahan bakarnya juga sangat-sangat sedikit sekali ya. Karena untuk mengolah ikan asap misalnya 10 kilo, kita cukup modal antara Rp5.000. Karena apa? Karena kita cukup badak kelapa cukup 1 kilo, ya, dan tokol jagung kan murah ya. 1 kilonya itu kan kalau di Pati itu Rp500 ya. Terus nanti kita menggunakan arang. Kalau arang itu kan murah ya, per kilonya itu ada 1.500. Jadi cukup modal 5.000 kita sudah bisa mengasap itu ikan lele atau ikan laut itu sebanyak 10 kilo. Itu seperti itu. Jadi Dan sekali asap Pak? Iya, sekali asap. Itu kan ada kata kita pakai yang 10 kilo ya kan gitu. Tapi untuk kita maksimalkan itu bisa 20 kilo. Karena untuk alat kami itu bisa untuk ikan gantung, ikan iris juga bisa. Jadi kalau alat kami misalnya kalau ada sorokannya kita ambil, kita bisa untuk ikan gantung ya. Seperti ikan-ikan yang kita gantung seperti ikan lele, ikan bandeng, ikan nila, itu seperti itu. Nanti akan mendapatkan warna dan kualitas ikan yang kuning keemasan dan bagus, itu seperti itu. Berarti jenis ikan di satu Taigan itu tidak masalah ya Pak kalau misalkan digabung gitu? Oh, boleh, tidak masalah. Bisa digantung aja, bisa diiris itu. Kalau ikan laut rata-rata kan iris ya. Iya. Seperti ikan pindang itu kan bisa disebutkan di sisi-sisi seperti itu, atau ikan manyung kita iris-iris itu, kita taruh di para-para seperti itu. Kalau ikan lele kita kombinasi dengan ikan tawar juga sama, gantung kalau ikan tawar ya. Bisa macam-macam ya Pak, bisa digantung juga nggak digantung. Iya, betul. Oke, baik. Sekarang kita ke Pak Endri lagi Pak. Kenapa sih si panen ini lebih menekankan probiotik dibanding probiotik Pak? Kenapa si panen ini lebih utama menggunakan prebiotik, tidak menggunakan probiotik yang ada di pasaran seperti itu ya? Karena sistem si panen ini lebih memanfaatkan bakteri yang ada alami di air seperti itu yang secara alami. Kecuali memang airnya memang air yang sudah dikasih kaporit ya, air PDAM seperti itu. Nah itu tidak bisa, harus tetap ada probiotiknya. Nah, kenapa tidak menggunakan lagi probiotik? Probiotik itu bakteri ya. Kalau prebiotik itu kalau di bahasa awamnya itu makanannya atau pendukungnya. Nah, si panen ini hanya memberikan pendukungnya saja. Nah, bakteri yang digunakannya yang menjadi bloknya yaitu bakteri yang sudah alami ada di air. Seperti itu. Selain itu ya supaya tidak nama hidup dia. Nah, lebih memperhemat biaya juga ya Pak? Iya, betul. Baik. Bagaimana agar inovasi si panen dapat diadopsi berbagai wilayah di Indonesia atau kabupaten kota mana saja yang sudah menerapkan inovasi bioflok ini Pak? Banyak sekali kabupaten kota yang sudah mengadopsi bioflok. Yang paling besarnya dan yang memang sudah didukung oleh Pemda diantaranya itu Pemkot Bogor. Lalu sudah diterapkan juga tentunya di Ciamis sudah diterapkan juga, didukung juga oleh Pemkab Bandung
untuk wilayahnya. Selain itu saya lupa mungkin ada juga Kabupaten Buleleng kalau nggak salah, banyak lah yang sudah mengadopsi biofoksi panen ini dari pemerintah. Tetapi untuk penggunaan pribadi itu tidak didukung, yang maksudnya yang belum didukung oleh pemerintah tapi sudah dilakukan oleh masyarakatnya itu banyak. Dari Banten, Serang, Banten, Pandeglang, lalu kalau di Jawa Barat itu ada Kuningan, Majalengka, banyak sekali. Tentu Jawa Tengah juga sudah banyak, Jawa Timur, Bali, saya nggak bisa sebutkan satu-satu mungkin karena banyak, lalu di Kalimantan, bahkan sampai di Papua, Sulawesi dan sampai juga di Papua. Sudah sangat menyebar sekali berarti ya Pak. Lalu bagaimana kalau ingin mengadopsi si panen itu sendiri? Nah, si panen ini memang unik ya, hanya didukung oleh penyuluh penyebarannya sampai ini. Kenapa? Karena yang si panen ini masih tertutup penggunaannya, hanya bisa diaplikasikan kalau dibimbing oleh penyuluh. Tujuannya apa ya, supaya jangan ada campur SOP itu tadi. Kembali lagi, kalau misalkan campur SOP maka akan gagal, percuma inovasi ini. Nah, jadi si panen ini disebarkan oleh penyuluh yang menyebarkan prebioticsnya, lalu penyuluh juga yang mengawasi atau membimbing penggunaan prebiomix untuk biofoksi panen di wilayah masing-masing. Nah, lalu tadi pertanyaan bagaimana kalau ingin mengadopsi, ya berarti tinggal menghubungi penyuluh di wilayah masing-masing, atau kalau memang ada penyuluh yang ada wilayah yang tidak ada penyuluh perikanan, bisa memang ke dinas perikanan setempat, lalu menghubungi penyuluh tersebut, menghubungi balai BRT, BAT, PP Bogor. Nah, dari balai itu akan dikirim prebiomix dan juga akan dibimbing dari awal sampai panen. Berarti memang ada mekanismenya Pak supaya bisa langsung menyebar seperti itu? Iya, ada mekanismenya kalau memang ingin menggunakan biofoksi panen. Ya, tujuannya kenapa harus ada mekanisme tersebut, supaya jangan terjadi kegagalan nanti. Kan sayang ya, mereka sudah berniat ingin mencoba biofoksi panen, tapi kalau gagal kan kasihan, modal yang banyak jadi terbuang sia-sia seperti itu. Sangat disayangkan sekali ya Pak, kalau misalkan sampai gagal. Betul. Baik, kita ke panemerator. Kalau misalkan panemerator tersendiri Pak, bagaimana sih caranya supaya dapat diadopsi lebih banyak lagi untuk bagi pembudidaya gitu Pak di masing-masing kabupaten kota? Jadi kalau strateginya sendiri Pemda Kabupaten Wajo, di semua program-program yang ada melalui Dinas Perikanan Kabupaten Wajo itu akan ditanya dulu bersedia tidak pakai. Kalau tidak, nggak diberikan perbantuan. Kalau yang swadaya sifatnya ya memang dia meniru, artinya dia melihat kelompok-kelompok yang sudah mengadopsi, setelah itu baru diadopsi. Pengembangannya memang di Kabupaten Wajo belum menjauh, tapi di luar kabupaten lumayan banyak, ada di Kabupaten Bone, di Kabupaten Baru, Maros juga ada. Sudah menyebar juga ya Pak? Cuma itu tadi, artinya memang namanya juga teknologi baru ya. Artinya tidak semudah apa yang dilihat langsung, karena dia mau lihat bukti, tapi akan lambat laun karena dia setelah lihat bukti pasti akan meniru, mengadopsi itu alat yang kita ciptakan karena memang murah. Jadi salah satunya adalah mungkin yang mau bilang tadi, yang meniru dengan cara, karena memang murah sekali gitu ya Pak untuk pembuatannya. Kalau untuk Taigan sendiri Pak, bagaimana cara pengolahan ikan di lokasi ini supaya pembeli itu dapat lokasi lain untuk membeli produk inovasi dari Taigan gitu Pak? Iya, untuk inovasi Taigan kami sendiri memang juga sebagian kami jual biar diadopsi. Kenapa? Dan kami sendiri juga sangat bisa terjangkau ya untuk para pelaku usaha perikanan, karena dari beberapa generasi ini harganya cukup bervariatif ya, dari generasi 3, generasi 4 dan 5 ya. Karena kalau generasi 3 itu kan 2.850.000, kalau generasi 5 itu 3.500.000 ya, jadi bervariasi ya. 2.350.000, 2.850.000 sampai 3.500.000 ya untuk alat kami ini ya. Dan itu juga nanti kami perbolehkan untuk diadopsi, kami perbolehkan untuk dicontoh ya, karena inovasi kami buat memang kami berikan untuk masyarakat kelautan perikanan ya, biarpun itu sudah
kami hak patenkan, tapi kami persilahkan untuk mengadopsi ya. Dan untuk kami juga sudah tersebar di 7 provinsi ya, di beberapa kabupaten sudah, kalau tidak salah itu ada sekitar 161 alat yang sudah tersebar ya. Bayangkan kalau 161 alat itu setiap orang yang memiliki alat taikan itu mengadopsinya menjadi 3 kalikan 3 saja itu sudah berapa ya, tersebar di seluruh Indonesia ya. Kemarin dari Bali ya, karena Bali baru kemarin di Pokdakan Minasari kalau salah ya, itu di Bali juga ada ya. Baru kami kirim ya. Itu juga mereka juga dari kelompok kelompok di Pokdakan di Bali yang notabene budaya lele juga ingin mengembangkan pengasapan ikan lele ya, seperti itu. Baik Pak, untuk pertanyaan terakhir, pesan apa untuk penyuluh perikanan atau pelaku usaha agar berani berinovasi di lapangan Pak? Bapak bisa melihat ke kamera yang tengah ya? Oh iya. Ya, Tentunya harapan kami kepada teman-teman penyuluh jangan malu-malu ya. Tapi biasanya kan teman-teman penyuluh itu kan malu-malu ya. Sebenarnya inovasi itu banyak Mbak di teman-teman penyuluh ya. Sudah banyak. Jadi karena kita tuh kan bekerja langsung ya kepada pelaku usaha, menyentuh langsung pada pelaku usaha perikanan, kelautan perikanan. Jadi makanya kami itu sering menemukan inovasi-inovasi yang kami temukan gitu ya. Teman-teman penyuluh juga gitu. Jadi saya kira juga sama halnya seperti saya ya. Kalau saya sendiri juga sudah ada inovasi yang saya punyai ya. Katanya ada 4 atau 5 ini inovasi kami yang sudah ada ya. Seperti ada Mapang ya kan, ada Lapo ya kan, ada Velpap ya kan. Terus ada ada mesin pakan mesin pemberi pakan dengan tenaga surya, tapi tenaganya pakai tenaga angin. Itu sudah kami buat, itu yang pokoknya kami buat inovasi yang murah-murah Mbak. Jadi masyarakat atau masyarakat kelautan perikanan itu bisa mencontoh atau bisa menikmati hasil inovasi yang kami ini dengan murah dan sangat bermanfaat. Ide sederhana, kata bermakna, dan tindakan terbukti nyata. Itulah inovasi, itulah motivasi kami untuk penyuluh yang ada di Indonesia. Semoga sangat menginspirasi bagi masyarakat Mas juga ya Pak. Betul. Oke, untuk Pak Endri sebelum closing nih Pak, menurut Bapak peran kunci penyuluh perikanan agar si panen ini tidak hanya sukses di awal tapi juga berkelanjutan gitu Pak? Tentunya memang penyuluh ini pegang peranan kunci karena si panen ini harus dilakukan secara kaku, rigid itu. Jadi penyuluh harus bisa memastikan bahwa pembudidaya ikan nila bioflok itu benar-benar melakukan SOP-nya dengan sesuai dengan SOP. Tata caranya sesuai dengan SOP. Tentunya tanpa pengawasan tidak mungkin para pembudidaya ini semuanya pasti melakukan sesuai SOP. Nah, penyuluh ini adalah kuncinya. Penyuluh itu jadi tidak hanya harus membimbing pelembagaan saja, tentunya ya harus juga membimbing secara teknis. Nah, meskipun penyuluhnya bukan khusus teknis budidaya atau keahliannya di budidaya, tetap masih bisa membimbing dengan yaitu hanya memastikan saja bahwa SOP-nya dilakukan betul oleh masyarakat, dan memang ya karena mudah, tidak sulit gitu kan, jadi tidak harus yang penyuluh lulusan budidaya, tidak harus. Jadi itulah, jadi kembali lagi penyuluh itu memegang kunci bagaimana si bioflok ini dilakukan secara dengan cara yang benar sesuai SOP. Lalu penyuluh juga memegang kendali terhadap radiomixnya untuk disebarkan kemana saja, hanya untuk pembudidaya yang mau melakukan sesuai SOP. Lalu penyuluh juga yang bisa memastikan bahwa yang seperti yang bertugas untuk memastikan bahwa pembudidaya itu bisa panen. Karena mudah, kalau pembudidaya mengikuti, jadi penyuluh nggak capek juga, hanya memastikan 1 kali panen atau 2 kali panen dia sudah bisa melepas seperti itu. Berarti penyuluh berperan penting banget ya Pak? Sangat berperan sekali, karena tidak mungkin saya misalkan membina seluruh pembudidaya yang seluruh Indonesia, sangat tidak mungkin. Jadi harus penyuluh
wilayahnya masing-masing. Karena ya memang penyuluh itu ya punya literasi setidaknya sarjana ya ataupun D3, pasti dia punya pengalaman literasi, bisa membaca SOP yang mudah, lalu hanya memastikan penerapannya betul di pembudidaya ikan seperti itu. Baik. Mungkin sebelum closing, Om bisa menyampaikan inspirasi buat para penyuluh lainnya supaya lebih termotivasi lagi untuk membuat inovasi-inovasi lainnya. Oke. Gimana sana, Pak? Oke, mungkin untuk para penyuluh, saya sendiri berharap bahwa bekerjalah dengan ikhlas gitu kan, bekerjalah bukan hanya semangat tapi dengan ikhlas, karena masalah nyata khususnya budidaya perikanan itu ada di masyarakat. Para penyuluh tentunya banyak sekali para penyuluh yang mempunyai inovasi-inovasi untuk mengatasi masalah yang ada di masyarakat. Oleh karena itu tentunya harus dengan keikhlasan, lalu dengan keinginan untuk memecahkan masalah yang ada di masyarakat tentang budidaya perikanan. Tentu nanti akhirnya akan muncul inovasi baru yang mungkin bisa saja lebih hebat daripada biofloksi panen seperti itu. Harapannya itu melahirkan banyak inovasi-inovasi lainnya. Betul. Sekarang untuk ke Pak Namerato, Pak, bisa berikan kesannya dan juga pesan untuk para penyuluh di luar sana supaya bisa terinspirasi lebih Pak untuk membuat inovasi lain. Jadi kami harapkan teman-teman penyuluh ya, karena kita berangkatnya bekerja dengan ikhlas sehingga muncul ide-ide yang inovatif. Karena saya pikir penyuluh dianggap itu sudah melaksanakan inovasi, berarti sudah dia berpikir. Karena tidak ada inovasi muncul tanpa berpikir. Jadi biasa saya sampaikan kepada salah satu contoh atau bukti bahwa Anda sudah berpikir adalah menciptakan sesuatu yang inovatif atau inovasi-inovasi yang memang bisa membantu masyarakat perikanan. Harapannya tentu tadi ya Pak ya, inovasi itu lahir dari adanya permasalahan di lapangan gitu ya Pak. Jadi inovasi itu tidak perlu harus mahal, tidak. Biar sangat sederhana tapi berdampak kepada masyarakat. Oke teman-teman, itulah hasil podcast kita hari ini. Besar harapan kita semoga inovasi-inovasi yang akan datang bisa lebih berkelanjutan lagi tentunya dan juga bisa bermanfaat bagi masyarakat luas. Akhiri podcast hari ini dan sampai jumpa di konten podcast berikutnya.